Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Segini perbandingan gaji selangit Marc Marquez yang hampir 2 kali lipat dari Francisco Bagnaia. Hal ini menarik diulas karena kedua pembalap itu akan jadi rekan setim pada musim depan. Diketahui, Marquez dikontrak Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. Dia pun akan setim dengan Francisco Bagnaia pada musim depan. Memiliki dua pembalap berstatus juara dunia, Ducati jadi sorotan. Salah satunya soal gaji yang harus mereka keluarkan usai mengontrak dua pembalap bintang MotoGP tersebut. Marquez diketahui mendapat gaji sebesar 12 juta euro atau sekira 211 miliar rupiah saat masih membela Honda. Dengan nominal itu, Marquez bahkan menyabat status sebagai pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP. Tetapi, keputusan Marquez pindah ke tim satelit Ducati, yakni Gresini, dikabarkan membuat gajinya turun. Marquez sendiri berani hengkang ke tim satelit demi mengembalikan penampilannya agar kompetitif lagi. Lantas, berapa gaji Marquez setelah pindah ke Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025? Dilansir dari Tuttomotori Web, Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024, Marc Marquez dikabarkan menerima gaji sebesar 14 juta euro atau sekira 246 miliar rupiah per musim. Gaji ini jauh lebih tinggi ketimbang Bagnaia. Dikabarkan, Bagnaia mendapat bayaran sebesar 7 juta euro atau sekira 123 miliar rupiah per musim. Kini, menarik menantikan kiprah Marquez di MotoGP 2025. Akankah bayarannya sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan? Pasini yakin Bagnaia bisa kalahkan Marquez dengan motor sama. Keputusan Ducati merekrut pembalap Spanyol, Marc Marquez banyak mengundang tanda tanya. Salah satunya dari pembalap Italia, Mattia Pasini, yang menilai Ducati tidak lagi menjalankan program pembalap muda. Penandatangan Marquez membuktikan Ducati kini juga dapat menerima pembalap senior yang sudah tua. Namun demikian, Marquez bukan pembalap sembarangan, dia masih sangat kompetitif di usia yang tidak lagi muda. Bahkan bisa menjadi lebih kuat ketika naik ke tim pabrikan tahun depan. Pasini yakin bintang Ducati, Francisco Bagnaia satu-satunya pembalap terkuat yang bisa memberikan perlawanan kepada Marquez di tim yang sama dan dengan motor yang sama. Dengan politik beberapa tahun terakhir, Ducati telah berinvestasi pada banyak pembalap muda berbakat seperti Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Franco Morbidelli tahun ini di Pramac, dan Bastianini, kata Pasini kepada Moto.it, seperti dikutip padok tanda hubung GP.com. Lihat kedatangan Marquez tiba-tiba, menjalani 4 balapan, lalu akan mendapat motor pabrikan, agak bertentangan dengan pekerjaan yang telah dilakukan, sambungnya. Pasini yakin Bagnaia cukup kuat untuk menghadapi Marquez sebagai rekan satu tim. Saya pikir bagi Pecco, ini akan menjadi motivasi yang sangat besar. Saya yakin Pecco mungkin satu-satunya pembalap yang cukup kuat, namun yang terpenting, cukup cerdas, untuk mendukung Marquez di dalam box, yang tentunya merupakan sosok yang mengintimidasi, serunya menjelaskan. Marquez akan membalap untuk tim pabrikan Ducati sampai akhir 2026 mendatang, durasi kontrak yang sama dengan Bagnaia. Bawa-bawa Fabio Quartararo, ex-pembalap MotoGP bongkar penyebab Pedro Acosta tak kesulitan adaptasi pada musim debutnya. Ex-pembalap MotoGP, Jonas Folger, bongkar penyebab Pedro Acosta tak kesulitan adaptasi pada musim debutnya di MotoGP. Dia pun membawa-bawa nama Fabio Quartararo dalam membahas Pedro Acosta. Acosta memang bisa langsung bekerja moncer pada musim debutnya di MotoGP pada 2024 ini. Dia bahkan sudah 2 kali naik podium usai tampil fantastis di balapan utama. Podium perdananya di MotoGP didapat di seri Portugal. Pada balapan seri kedua yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal itu, Acosta bisa finish di urutan ketiga. Pencapaian manis Acosta itu membawanya mengukir catatan manis. Dia bahkan berhasil mengalahkan rekor sang idola, Valentino Rossi. Saat ini, Acosta memegang peringkat 3 pembalap termuda yang merebut podium di MotoGP. Dia mengukir catatan itu di usia 19 tahun 304 hari. Fantastisnya lagi, Acosta berhasil melanjutkan raihan positif itu ke balapan seri berikutnya, yakni MotoGP Amerika Serikat 2024. Dalam balapan itu, pembalap berjuluk El Tiburon de Mazaron itu bisa finish di urutan kedua. Mendapati hal ini, Jonas Folger takjub dengan Pedro Acosta.
Dia mengakui Acosta merupakan sosok pembalap yang luar biasa. Menurut Folger, hal itu terjadi karena Acosta sudah memiliki pengalaman baik sebelum naik kelas ke MotoGP. Hal itu didapatnya di kelas Moto2, di mana dirinya sudah terbukti bisa merebut gelar juara. Menurutnya, hal yang dilakukan Acosta sama seperti Fabio Quartararo. Pembalap berjuluk El Diablo itu sendiri bahkan sudah merebut gelar juara di kelas MotoGP. Sebagai pembalap yang baik dengan bakat luar biasa, Anda hanya membutuhkan waktu sebentar untuk membiasakan diri, ujar Jonas Folger. Itu juga yang terjadi kepada Fabio Quartararo saat itu, itulah yang dibawa oleh pembalap dengan level seperti itu. Jika seseorang menang di Moto2, maka mereka mampu bersaing di MotoGP, pungkasnya. Francisco Bagnaia ramal Ducati Desmosedici GP23 segera menangi balapan di MotoGP 2024. Pecco Bagnaia meramal penunggang motor Ducati Desmosedici GP23 segera memenangi balapan di MotoGP 2024. Menariknya, salah satu pengendara kuda besi itu adalah Marc Marquez. 4 motor Ducati Desmosedici GP23 ada di grid MotoGP 2024. Selain Marquez, kendaraan itu dibesut oleh Alex Marquez Gresini Racing, serta duo Pertamina Enduro VR46 Racing Team yakni Fabio Di Gianantonio dan Marco Bezzecchi. Musim lalu, motor Ducati Desmosedici GP23 mampu mendominasi di MotoGP 2024. Total 12 kemenangan diraih dari 20 seri lewat Bagnaia 7, Jorge Martin 4 dan Enea Bastianini 1. Kuatnya motor tersebut membuat Bagnaia yakin salah satu penunggangnya akan memenangi balapan di musim ini. Akan tetapi, saat ini level balapan semakin tinggi. Saya yakin kemenangan dari motor Desmosedici GP23 segera tiba. Namun, saat ini levelnya sangat tinggi, papar Bagnaia, seperti dimuat Crash, Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024. Dengan kompon ban baru, levelnya sangat tinggi lagi dan pengendara Desmosedici GP24 bekerja dengan baik, imbu pria asal Italia itu. Hal senada diungkapkan oleh sang rekan setim Bastianini. Menurut La Bestia, motor GP23 sangat berbeda dengan pendahulunya, 22. Bahkan, edisi musim lalu lebih mirip dengan GP24 yang dibesutnya. Saya ingat tahun lalu kami harus memodifikasi motor karena berbeda dibandingkan dengan GP22, Bastianini memakai motor edisi 2021 pada 2022 terang pembalap asal Italia itu. Namun, motor 23 dibandingkan dengan 24 sangat mirip dan buat saya, tidak ada perbedaan berarti. Saya setuju dengan Pecco, mungkin motor 23 bisa menang balapan di masa depan, tandas Bastianini. Sejauh ini, prestasi terbaik penunggang motor GP23 dipegang Marquez dengan menjadi runner-up di GP Spanyol serta Prancis. Patut dinanti apakah ramalan Bagnaia dan Bastianini jadi kenyataan atau tidak.